Akhirnya, setelah melalui berbagai pertimbangan strategis yang dijanjikan oleh Israel untuk melancarkan serangan yang mengagetkan terhadap Iran dianggap terpenuhi oleh militer Israel. Rencana balasan yang selama ini direncanakan Israel sejak serangan 200 rudal Iran pada 1 Oktober 2024 baru bisa dilaksanakan selama hampir 1 bulan. Namun yang menjadi pertanyaan yaitu serangan militer Israel dengan mengerahkan 100 unit pesawat jet tempur dengan menggunakan wilayah udara negara Irak untuk mengirim rentetan serangan rudal pada target sasaran strategis Iran. Serangan yang dilancarkan oleh militer Israel ini tentu saja menuai kecaman dari berbagai negara di dunia, sebab menggunakan wilayah udara Irak secara ilegal untuk dapat melancarkan serangan udara pada Iran. Sementara menurut beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 30 Oktober 2024, bukanlah permintaan Irak yang mengizinkan mereka, tetapi militer Amerika Serikat yang membantu Israel menggunakan wilayah tersebut, sehingga menuai protes dari beberapa negara karena dapat menimbulkan perang regional yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Namun pasca serangan terbuka Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat, kelompok perlawanan anti-teror Irak, Kataib Hizbullah, kemudian memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan membayar harga karena membuka koridor luar angkasa bagi resim Zionis Israel untuk melakukan serangan udara terhadap beberapa instalasi militer di negara tetangga Iran. Amerika Serikat harusnya bertanggung jawab atas kecerobohan dalam mengendalikan wilayah udara di Irak. Amerika Serikat akan membayar harga untuk masalah ini, kata Kataib Hizbullah melansir dari media Press TV. Sementara di sisi lain, menurut staf umum Angkatan Bersenjata Iran, serangan pesawat jet tempur Israel menggunakan wilayah udara yang dikontrol Amerika Serikat di atas Irak untuk meluncurkan rudal ke lokasi militer Iran. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menegaskan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam tindakan agresi Israel terhadap negara itu cukup jelas, karena telah menyediakan peralatan militer dan wilayah udara bagi rezim tersebut untuk melakukan serangan udara. Tantangan yang paling menakutkan adalah penggunaan wilayah udara Irak untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas Iran yang terjadi berulang kali selama beberapa jam. Setelah pasukan Israel berani menyerang Iran, mereka pasti akan berani menyerang Irak jika mereka tidak membayar harga yang mahal untuk agresi mereka, kata kelompok perlawanan Irak dalam sebuah pernyataan. Selain itu, Kataib Hizbullah melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada indikasi yang menunjukkan bahwa wilayah udara Arab Saudi dan Yordania digunakan dalam serangan Israel terhadap Iran. Dalam serangan rudal Israel pada 26 Oktober, beberapa saksi menyebutkan bahwa suara keras terdengar oleh beberapa orang di sekitar Teheran pada beberapa situs tertentu, yang menurutnya sumber keamanan Iran disebabkan oleh aktivitas sistem pertahanan udara Israel. Sementara di sisi lain, mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait, pasca serangan Israel ke wilayah pertahanan Iran, kelompok perlawanan Islam di Irak yang merupakan kelompok induk pejuang anti-teror mengatakan jika telah menggunakan pesawat tanpa awak untuk menyerang posisi penting Israel di wilayah pendudukan. Dalam sebuah pernyataan, kelompok Iran tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para pejuangnya melakukan serangan pada Senin pagi terhadap target vital, yaitu di wilayah kota utara Tiberias dengan menggunakan kendaraan udara tak berawak yang syarat bom. Selain itu, koalisi tersebut juga melaporkan jika telah melakukan serangan pesawat nirawak terhadap instalasi strategis Israel lainnya, yaitu di dataran tinggi Golan dan wilayah utara, yang merupakan wilayah yang diduduki oleh Zionis Israel. Menurut Aliansi Kelompok Perlawanan Islam Irak, ia menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari perlawanan berkelanjutan terhadap rezim pendudukan Israel dalam rangka mendukung warga Palestina di Gaza dan warga Libanon, serta sebagai balasan atas pembantaian warga sipil tak bersenjata oleh Israel
termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua di wilayah Gaza, Palestina. Sementara di sisi lain, menurut beberapa sumber media informasi terkait lainnya yang kami kutip pada 30 Oktober 2024, jika pasca serangan udara Israel pada 26 Oktober dengan menggunakan 100 unit pesawat jet tempur dari wilayah udara Irak agar sistem pertahanan udara atau rudal Iran tidak dapat melacak karena di luar otoritas, Iran kemudian menyatakan kesiapannya untuk membalas Israel. Pernyataan tersebut kembali ditegaskan oleh para pemimpin tertinggi Iran pasca Israel melancarkan serangan balik yang menargetkan situs militernya pada 26 Oktober. Sementara dalam serangan tersebut, dikonfirmasi jika menewaskan sebanyak 4 tentaranya yang memancing kemarahan Iran. Melalui Kementerian Luar Negeri Iran yang menanggapi serangan balasan 100 unit pesawat jet tempur Israel tersebut, kemudian menyatakan bahwa rencana serangan balasan Iran yang akan datang merupakan bagian dari hak membela diri dengan mengutip pasal 51 Piagam PBB sebagai dasar serangan balik dan bela diri dari Israel. Iran memiliki hak dan kewajiban untuk membela diri terhadap tindakan agresi asing, ungkap Kementerian Luar Negeri Iran mengutip dari media informasi AFP. Pernyataan serangan balasan Iran berikutnya tersebut disampaikan beberapa saat setelah sumber terkait mengungkapkan bahwa Iran tengah bersiap untuk memberikan serangan balasan kepada Israel. Selain itu, disebutkan pula jika pasal 51 Piagam PBB juga digunakan Iran sejak April 2024. Sebab negara Iran menilai serangan Israel mengancam wilayah kedaulatan Iran. Berdasarkan dalih tersebut, tentu saja membuat perang baru terbuka antara Iran dan Israel pasca serangan militer Israel ke wilayah Gaza, Palestina dan wilayah Lebanon terhadap kelompok militan Hizbullah. Sementara di sisi lain, menurut kantor berita semi resmi Tasnim yang berafiliasi dengan Garda Revolusi IRGC Iran, menyebut jika seorang sumber yang mengatakan bahwa tidak diragukan lagi jika Israel akan menerima balasan sepadan terhadap tindakan apapun. Namun pada kutipan media berbeda, yaitu Al Jazeera, mengabarkan bahwa Perdana Menteri Inggris, yaitu Keir Starmer, meminta Iran tidak menanggapi gelombang serangan Israel, dan ia juga mendesak semua pihak untuk menahan diri. Saya tegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri terhadap agresi Iran, dan saya juga tegaskan bahwa kita perlu menghindari eskalasi regional lebih lanjut dan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Iran seharusnya tidak menanggapi serangan Israel, ujar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, jika serangan udara Israel pada 26 Oktober 2024 terhadap fasilitas militer Iran merupakan balasan atas serangan 200 rudal balistik jarak jauh Iran ke wilayah Israel pada 1 Oktober lalu.